Baik, saya akan mempresentasikan isi buku dari Steve Jobs. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan dulu nama saya. Nama Anton Julius Tavenae, NPM 210090009, Fakultas Ekonomi, mata kuliah pengantar manajemen. Isi ringkasan dari cerita Steve Jobs. Stephen Paul Jobs 24 Februari 1955 sampai dengan 5 Oktober 2010 adalah seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple Inc. Jobs juga sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studios. Ia menjadi anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney, namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995. Pada akhir 1970-an, Jobs bersama pendiri pendamping Apple Steve Wozniak, Mike Markula, dan lainnya merancang, mengembangkan, dan memasarkan salah satu jajaran komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial, yaitu seri Apple II. Pada awal 1980-an, Jobs termasuk orang-orang yang pertama kali melihat potensi komersial dari antarmuka pengguna grafis yang digerakkan ke tikus Sparks Xerox, yang kemudian mendorong pembuatan Macintosh. Setelah kalah melawan keputusan Dewan Direktur tahun 1984, Jobs mengundurkan diri dari Apple dan mendirikan NeXT, sebuah perusahaan pengembangan platform komputer yang berkecimpung dalam pasar pendidikan tinggi dan bisnis. Pembelian NeXT oleh Apple pada tahun 1996 membawa kembali Jobs ke perusahaan yang ia dirikan bersama, dan ia menjabat sebagai CEO-nya sejak 1997 hingga 2011. Tahun 1986, ia mengambil alih divisi grafis komputer Lucasfilm Ltd yang kemudian menjadi Pixar Animation Studio. Ia menjadi CEO dan pemegang saham terbesarnya sebanyak 50,1% sampai diambil alih oleh The Walt Disney Company tahun 2006. Karena itu pula, Jobs menjadi pemegang saham perorangan terbesar di Disney sebanyak 7%. Dan anggota Dewan Direktur Disney setelah mengundurkan diri sebagai CEO pada 24 Agustus 2011, Jobs terpilih sebagai Ketua Dewan Direktur Apple. Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di California pada usia 56 tahun, 7 tahun setelah diagnosis menderita kanker pankreas. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, dan desain produk, dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi 6 industri yang berbeda. Di eksekutif, kematiannya ditanggapi secara luas dan dianggap sebagai kehilangan besar bagi dunia oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Kehidupan awal. Jobs lahir di San Francisco, California, dan diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dari Mountain View, California, yang menemaninya Steve Paul. Paul dan Clara kemudian mengadopsi anak perempuan yang bernama Patty. Orang tua biologis Jobs, Abdul Fattah Jandali, seorang sarjana berkebangsaan Suriah, yang kemudian menjadi seorang pesarjana berkebangsaan Suriah, yang kemudian menjadi profesor ilmu politik, dan Joanne Simpson,
Seorang sarjana berkebangsaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi patolog bahasa wicara yang kemudian menikah, melahirkan dan membesarkan adik biologis Jobs, yaitu novelis Mona Simpson. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School and Homestead High School di Cupertino, California, dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California. Ia kemudian dipekerjakan di sana dan bekerja bersama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas tahun 1972. Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk Reed College di Portland, Oregon. Meski ia keluar setelah 1 semester, ia melanjutkan audi kelasnya di Reed, seperti kelas kaligrafi, dengan tidur di lantai kamar temannya, mengembalikan botol-botol coke demi mendapatkan uang, dan mendapatkan makanan gratis mingguan di wihara Hare Krishna tempat. Jobs kemudian berkata, "Jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Maths tidak akan memiliki beragam huruf cetak ataupun huruf dengan spasi saja." Pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan memulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknis di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video populer, dengan tujuan utama menabung uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. Jobs kemudian berangkat ke India untuk mengunjungi Neem Karoli Baba di Kainchi ashramnya bersama seorang teman dari Reed College, atau yang kelak menjadi karyawan Apple pertama, Daniel Kotke. Untuk mencari pencerahan spiritual, ia pulang dalam keadaan menganut agama Buddha dengan kepala tercukur dan mengenakan pakaian tradisional India. Pada waktu itu, Jobs sedang bereksperimen dengan obat psikedelik dan menyebut pengalaman ISD-nya sebagai satu dari 2 atau 3 hal terpenting yang pernah dilakukan dalam kehidupan atau dirinya. Ia mengatakan bahwa orang-orang di sekitarnya yang tidak termasuk dalam silsilah lintas budayanya tidak dapat memahami sepenuhnya setiap pemikirannya. Jobs kembali ke pekerjaan sebelumnya di Atari dan diberikan tugas menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Menurut pendiri Atari, Nolan Bushnell, Atari menawarkan $100 untuk setiap chip yang dihapuskan di mesin ini. Jobs punya sedikit ketertarikan atau pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan untuk membagi bonusnya sama rata jika Wozniak mampu meminimalkan jumlah chip. Atari sangat terkejut karena Wozniak mengurangi jumlah chip sebanyak 50 buah, sebuah desain yang sangat ketat sampai-sampai mustahil untuk menciptakannya kembali di jalur perakitan. Pada waktu itu, Jobs memberitahu Wozniak bahwa Atari hanya memberikan mereka $700 atau bukannya $5.000, dan Wozniak pun mendapatkan bagian $350. Karir asal mula Apple Computer. Steve Jobs dan Bill Gates pada konferensi The All Things Digital ke-5 tahun 2007. Tahun 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne dengan pendanaan dan manajer pemasaran produk dan teknis semi pensiun Intel AC Mike Markula Jr. mendirikan Apple. Sebelum mendirikan Apple bersama-sama, Wozniak adalah peretes barang elektronik. Jobs dan Wozniak telah berteman selama bertahun-tahun.
bertemu tahun 1971 ketika teman mereka, Bill Fernandez, memperkenalkan Wozniak yang berusia 21 tahun kepada Jobs yang berusia 16 tahun. Steve Jobs berusaha membuat Wozniak tertarik merakit komputer dan menjualnya. Ketika Apple terus meluas, perusahaan mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya. Tahun 1978, Apple merekrut Mike Scott dari National Semiconductor untuk menjabat sebagai CEO yang berujung pada tahun kelam. Tahun 1983, Steve Jobs berhasil memancing Joe Scully keluar dari Pepsi Cola untuk menjabat sebagai CEO Apple dengan menanyakan, "Apakah kamu mau menjual air gula sepanjang hidupmu, atau kamu mau bekerja sama denganku dan mengubah dunia?" Pada tahun berikutnya, Apple menyiarkan iklan televisi Super Bowl berjudul pada pertemuan pemegang saham tahunan Apple tanggal 24 Januari 1984, Jobs yang emosional memperkenalkan Macintosh kepada hadirin yang sangat antusias. Andy Herfel menggambarkan suasana tersebut sebagai pandemonium. Macintosh menjadi komputer kecil pertama yang sukses secara komersial dengan antarmuka pengguna grafis. Pengembangan Mac dimulai oleh Jeff Raskin dan diambil alih oleh Jobs, meski Jobs digambarkan sebagai direktur Apple yang persuasi dan karismatik. Sejumlah karyawannya pada waktu itu menggambarkannya sebagai manajer yang selalu berubah pikiran dan temperamental. Penurunan penjual di seluruh industri menjelang akhir 1984 mengakibatkan keretakan hubungan kerja Jobs dengan Scully. Dan pada akhir Mei 1985, setelah ketegangan internal dan pengumuman PHK besar-besaran, Scully mengakhiri jabatan Jobs sebagai kepala divisi Macintosh. Next, komputer. Next dipakai oleh tim Berners-Lee Decker yang kelak menjadi peletahan pertama dalam World Wide Web. Pada waktu yang sama, Jobs mendirikan perusahaan komputer lain, Next Computer, seperti Apple Lisa. Teknologi stasiun kerja Next sangat maju, namun industri ini menganggapnya sebagai barang mahal di antara karyawan yang mampu membelinya. Stasiun kerja Next memiliki pengikut yang banyak di antara karyawan yang mau karena kekuatan teknisnya dan sistem pengembangannya. Perangkat lunak berorientasi objek sangat penting bagi mereka. Jobs memasarkan produk Next di bidang ilmiah dan akademik karena teknologi baru yang inovatif dan eksperimental yang dimilikinya, atau seperti kernel Mach, chip pemproses sinyal digital, dan LOL alternaf terpasang tetap. Next Cube digambarkan oleh Jobs sebagai komputer antarpribadi yang ia percaya sebagai tahap selanjutnya setelah komputer pribadi. Ini berarti jika komputer memungkinkan orang-orang berkomunikasi dan berkolaborasi bersama dengan cara yang mudah, maka komputer dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi komputer pribadi. Pada masa ketika surrel hanyalah teks biasa bagi sebagian besar orang, Jobs suka mendemonstrasikan sistem surrel Next bernama NextMail sebagai contoh dari filsafat antar pribadi. NextMail adalah salah satu surrel pertama yang mendukung grafis dan audio tempelan yang dapat dilihat dan diklik di dalam surrel. Jobs menjalankan Next dengan obsesi demi kesempurnaan estetika.
yang dibuktikan dengan beberapa hal seperti selubung magnesium Nextcube. Hal ini menaruh tekanan besar pada divisi perangkat keras NEX. Dan pada tahun 1993, setelah hanya berhasil menjual 50 mesin, NEX beralih sepenuhnya ke pengembangan perangkat lunak melalui peluncuran Pixar dan Disney. Pada tahun 1986, Jobs membeli The Graphic Group, kemudian berganti nama menjadi Pixar, dan divisi grafis komputer Lucasfilm senilai 10 juta US dollar. 5 juta US dollar diantaranya diberikan kepada Lucasfilm sebagai modal. Perusahaan baru ini, yang dulunya berpusat di Kerner Studio milik Lucasfilm di San Rafael, California, namun kemudian dipindahkan ke Emeryville, California. Awalnya ditunjukkan sebagai pengembangan perangkat keras grafis canggih. Setelah bertahun-tahun gagal penjual Pixar Image Computer, perusahaan ini dikontrak oleh Disney untuk memproduksi sejumlah film fitur animasi komputer yang kelak didanai bersama dan didistribusikan oleh Disney. Film pertama yang diproduksi sebagai hasil kerjasama ini yaitu Toy Story, membawa ketenaran dan pujian kritikus kepada studio ini ketika dirilis tahun 1995. Lebih dari satu di dasawarsa selanjutnya. Di bawah pimpinan kreatif Pixar Joe Lasseter, perusahaan ini mampu memproduksi film hit box office A Bug's Life 1998, Toy Story 2 1999, Monsters Inc. 2001, Finding Nemo 2003, The Incredibles 2004, Cars 2006, Ratatouille 2007, WALL-E 2008, Up 2009, dan Toy Story 3 2010. Finding Nemo, The Incredibles, Ratatouille, WALL-E, Up, dan Toy Story 3 masing-masing menerima Academy Award for Best Animated Feature, sebuah penghargaan yang diperkenalkan tahun 2001. Tahun 2003 dan 2004, karena kontrak Pixar dengan Disney habis, Jobs dan pimpinan eksekutif Disney Michael Eisner mencoba menegosiasikan kerjasama baru yang akhirnya gagal. Dan pada awal 2004, Jobs mengumumkan bahwa Pixar akan menjadi mitra baru untuk mendistribusikan film-film setelah kontrakan dengan Disney berakhir. Bulan Oktober 2005, Bob Iger menggantikan Eisner di Disney, dan Iger dengan cepat membentuk hubungan dengan Jobs dan Pixar. Tanggal 24 Januari 2006, Jobs dan Iger mengumumkan bahwa Disney setuju membeli Pixar dalam bentuk transaksi saham sepenuh senilai 7,4 miliar US dollar. Setelah persetujuan ditutup, Jobs menjadi pemegang saham tunggal terbesar The Walt Disney Company dengan penguasaan sekitar 7% saham perusahaan tersebut. Saham Jobs Disney jauh melampaui milik Eisner yang hanya 1,7%, dan anggota keluarga Disney Roy E. Disney yang hingga kematiannya tahun 2009 hanya memegang sekitar 1% saham. Perusahaan dan kritiknya terhadap Eisner, terutama bahwa ia membekukan hubungan Disney dengan Pixar, mempercepat turunnya Eisner. Jobs bergabung dengan Dewan Direktur perusahaan setelah penyelesaian penggabungan perusahaan. Jobs juga membantu mengawasi bisnis animasi gabungan Disney dan Pixar dengan jabatan pada komite pengawas khusus beranggotakan 6 orang. Kembali ke Apple. Jobs di panggung Match World Konferensi dan Expo San Francisco 11 Januari 2005.
Lihat pula 1998 sampai 2005 kembali untung di Apple Inc. Tahun 1996 Apple mengumumkan bahwa mereka membeli Next senilai 429 juta US dollar. Persetujuan ini diakhiri pada akhir 1996 sehingga membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan bersama. Jobs menjadi de facto setelah CEO Gil Amelio diturunkan bulan Juli. Ia secara formal menjabat sebagai pemimpin eksekutif interim pada September 1997. Pada bulan Maret 1998, demi mengonsentrasikan usaha Apple untuk mendapatkan laba, Jobs menghentikan sejumlah proyek seperti Newton, CyberDog, dan OpenDog. Dalam bulan-bulan selanjutnya, banyak karyawan yang khawatir bertemu langsung Jobs di dalam lift, takut bahwa mereka kehilangan pekerjaan ketika pintu dibuka. Kenyataan adalah bahwa eksekutif kilat Jobs jarang terjadi. Namun beberapa korban sudah cukup untuk meneror seluruh perusahaan. Jobs juga mengubah program lisensi untuk tiruan Macintosh, sehingga para pembuat komputer harus mengeluarkan biaya mahal untuk terus memproduksi barang. Melalui pembelian Next sebagai teknologi, perusahaan ini masuk dalam produk-produk Apple, terutama Next Tab yang kemudian berubah menjadi Mac OS X di bawah arahan Jobs. Perusahaan ini meningkatkan penjualannya dengan pesat melalui pengenalan image dan produk-produk baru lain. Sejak itu, desain menarik dan merek yang kuat telah berjalan dengan baik untuk Apple. Pada Macworld Expo 2000, Jobs secara resmi menghapus embel-embel atau interim dari gelar jabatannya di Apple dan menjadi CEO permanen. Jobs berkelakar pada waktu itu bahwa ia akan memakai gelar CEO. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mulai bercabang, memperkenalkan dan memperbarui peralatan digital lain melalui pengenalan pemutar musik portable iPod, perangkat lunak musik digital iTunes, dan iTunes Store. Perusahaan ini menambah bidang elektronik konsumen dan didistribusikan musik. Tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon seluler melalui pengenalan iPhone, sebuah telepon seluler dengan tampilan multi-sentuh yang juga memiliki fitur iPod dan dengan perambaan web bergeraknya sendiri, berhasil mengubah dunia perambaan web bergerak. Dengan terus mendorong inovasi, Jobs juga meningkatkan karyawannya bahwa seniman sejati mengirimkan karyanya, yang berarti bahwa mengirimkan produk pada waktunya sama pentingnya seperti inovasi dan desain menarik. Jobs dikagumi juga dikritik atas kemampuan persuasi dan kewirausahaannya yang berjalan sempurna, yang dijuluki sebagai kawasan pengalihan kenyataan, dan terbukti selama pidato intisari atau dikenal dengan sebutan Steve Note pada Macworld Expo dan Apple Worldwide Developers Conferences. Tahun 2005, Jobs menanggapi kritik atas program Double yang buruk untuk sampah elektronik di Amerika Serikat dengan mengecam pendukung lingkungan dan pendukung lainnya pada pertemuan tahunan Apple di Cupertino bulan April. Tetapi beberapa minggu kemudian, Apple mengumumkan bahwa mereka akan menarik iPod secara gratis di toko-toko ecerannya. Komputer ThinkPad Champagne ditanggapi dengan pengusungan iklan dari pesawat di atas acara kelulusan Universitas Stanford tempat Jobs menjadi pembicaraan utamanya. Iklan tersebut
tulisan Steve Don't Be a Mini Player Richly L.E. West. Tahun 2006, ia terus memperluas program pendauran ulang Apple kepada setiap pengguna Amerika Serikat yang membeli Mac baru. Program ini meliputi pengiriman dan pembuangan ramah lingkungan sistem lama mereka. Pengunduran diri. Bulan Agustus 2011, Jobs mengundurkan diri sebagai CEO Apple. Ia akan tetap menjabat di perusahaan ini sebagai ketua dewan perusahaan. Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, saham Apple Inc. atau AAPL turun 5%. Dalam perdagangan pasca penutupan, penurunan yang relatif kecil ini, jika mempertimbangkan kepentingan Jobs terhadap Apple, dikaitkan dengan fakta bahwa kesehatan Jobs terus diberikan selama beberapa tahun dan ia melakukan cuti medis sejak Januari 2011. Menurut Forbes, diduga dampaknya akan terasa negatif tidak hanya di Apple, namun juga di Walt Disney Company, tempat Jobs menjabat sebagai direktur. Dalam perdagangan pasca penutupan pada hari pengumuman tersebut, saham Walt Disney CEO atau DIS turun 1,5%. Kehidupan bisnis. Meski Jobs hanya digaji 1 per 1 US dollar per tahun sebagai CEO Apple, ia memegang 5,426 juta saham Apple serta 138 juta saham di Disney yang ia terima sebagai imbalan akuisisi Pixar oleh Disney. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 5,1 miliar US dollar per tahun pada tahun 2009, menjadikannya orang terkaya ke-43 di Amerika Serikat setelah Bloomberg tidak sengaja menerbitkan obituari Jobs tahun 2008. Ari Hesseldahl dari majalah Business mencatat bahwa Jobs tidak dikenal luas atas hubungannya dengan kampanye filantropis jika dibandingkan dengan upaya-upaya Bill Gates. Setelah melanjutkan jabatannya di Apple tahun 1997, Jobs menghentikan semua program di perusahaan. Pengunduran opsi. Pada tahun 2001, Steve Jobs diberikan opsi saham senilai 7,5 juta lembar saham Apple dengan harga pelaksaan 18,30 US dollar yang diduga seharusnya 21,10 US dollar, sehingga menimbulkan pendapatan pajak senilai 20 juta US dollar yang tidak ia laporkan sebagai pendapatan. Ia menandakan terjadinya pengunduran opsi Apple. Apple menegaskan bahwa pendapatannya berjumlah seperti itu. Jika ditemukan adanya kebohongan, maka Jobs dapat menghadapi serangkaian tuduhan kriminal dan penalti spill. Apple mengklaim bahwa opsi tersebut awalnya diberikan pada pertemuan dewan khusus. Lebih jauh lagi, penyelidikan terfokus pada penanggalan palsu opsi yang mengakibatkan peningkatan harga pelaksanaan retroaktif senilai 20 juta US dollar. Kasus ini akhirnya ditangani melalui penyelidikan aktif kriminal dan pemerintahan sipil. Meski menyelidiki internal indeks Apple yang selesai pada 29 Desember 2006 menemukan bahwa Jobs tidak mengetahui masalah ini dan bahwa opsi yang diberikan kepadanya dikembalikan tanpa pelaksanaan opsi pada tahun 2003. Pada tanggal 1 Juli 2008, beberapa anggota Dewan Direktur Apple atas kehilangan laba akibat penipuan sekuritas. Gaya kepemimpinan. Jobs mendemonstrasikan iPhone 4 kepada Presiden Rusia Dmitry Medvedev tanggal 23 Juni 2010. Banyak komentar yang dilontarkan mengenai kepribadian Jobs yang agresif dan menuntut. Fortune menulis bahwa ia dianggap sebagai salah seorang egomaniak terhadap di Silicon
Valley. Komentar mengenai gayanya yang temperamental dapat ditemukan di The Little Kingdom karya Mike Moritz, satu dari beberapa biografi resmi mengenai Jobs. The Second Coming of Steve Jobs karya adalah Daud Haman, dan Icon Steve Jobs karya Jeffrey S. Young and William L. Simon tahun 1993. Jobs masuk dalam daftar bos paling tegas di Amerika Serikat menurut majalah Fortune karena kepemimpinannya di Next. Pendiri pendamping Dan Lewin dikutip oleh majalah Fortune, motivasi tak dapat dipercaya. Namun, kedisiplinannya tak dapat dibayangkan, yang ditanggapi kantor Jobs bahwa kepribadian telah berubah sejak saat itu. Jeff Raskin, bekas koleganya, pernah berkata bahwa Jobs lebih cocok menjadi Raja Prancis, menyindir kepribadian Jobs yang menyajikan dan mengesankan. Jobs selalu ingin menempatkan Apple beserta produknya di grafis depan industri teknologi informasi dengan meramalkan dan mendapatkan tren. Setidaknya, dalam hal inovasi dan gaya, ia merangkum semua konsep pribadinya pada akhir pidato intisarinya di Match for Konferensi and Expo bulan Januari 2007 dengan mengutip legenda hoki Wayne Gretzky. Ada satu kutipan lama Wayne Gretzky yang aku sukai. Aku berseluncur ke tempat bola akan berhenti, bukannya mengikuti jalur bola, dan kami selalu mencoba melakukannya di Apple sejak awal sekali, dan kami akan terus melakukannya. Steve Jobs. Flori Normal mengatakan bahwa di Pixar, Jobs adalah pribadi yang dewasa dan lembut dan tidak pernah mengganggu proses kreatif para pembuat film. Pada tahun 2005, Steve Jobs melarang semua buku terbitan Joe Wiley dan Sons dari Apple Store sebagai tanggapan atas penerbitan biografi tidak resmi berjudul Icon, Steve Jobs. Pada laporan laba tahunan 2010, Wiley mengatakan bahwa mereka telah membuat persetujuan untuk membuat judul-judul bukunya tersedia di iPad. Penemuan Jobs terdaftar sebagai penemu utama atau penemu pendamping pada lebih dari 230 hadiah paten atau permintaan paten terkait serangkaian teknologi, mulai dari komputer dan alat portable hingga antarmuka pengguna, termasuk yang berbasis sentuh, penggeras suara, papan ketik, adapter tenaga, tangga, gesper dengan baju, tali sandang, dan pakai. Kehidupan pribadi. Jobs menikahi Laurene Powell pada tanggal 18 Maret 1991. Pemimpin upacaranya adalah Biksu Buddha Zen Kabun Chino Utagawa. Keduanya dikarunia seorang putra dan 2 putri. Jobs juga memiliki seorang putri, Lisa Brennan Jobs, lahir 1978. Dari hubungannya dengan pelukis asal wilayah Teluk dan Francisco, Christian Brennan, ia sempat membesarkan putrinya sendiri ketika Jobs menolak bertanggung jawab dengan mengklaim ia steril. Ia kemudian mengakui tanggung jawab. Kesehatan. Pada pertengahan 2004, Jobs mengumumkan kepada karyawannya bahwa ia diagnosis mengalami tumor kanker di pankreasnya. Prognosis kanker pankreas biasanya sangat rendah,
Namun Jobs menyatakan bahwa ia mengalami tumor langka kurang agresif yang dikenal sebagai tumor neuroendokrin sel islet. Setelah awalnya menolak usul invers medis konvensional dan menjalani diet khusus untuk mengurangi penyakit ini, Jobs menjalani pankreatikoduodenektomi atau producer Whipple pada Juli 2004 yang berhasil melenyapkan tumor tersebut. Jobs tampak tidak memerlukan kemoterapi atau terapi radiasi. Selama Jobs tiada, Timothy DeCock kepada penjual dan operasi global Apple menjalankan perusahaan ini. Jobs di 2008 Match World Conference and Expo. Pada awal Agustus 2006, Jobs menyampaikan pidato intisari untuk Worldwide Developers Konferensi tahunan Apple. Penampilan yang kurus, hampir kering, dan penyampaian tanpa daftar yang tidak biasa, beserta pilihannya untuk mengalihkan bagian-bagian penting pidato kepada presenter lain, memunculkan banjir spekulasi tentang kesehatan di media dan internet. Namun, menurut laporan jurnal Ars Technica, peserta WWDC yang melihat Jobs secara pribadi mengatakan ia tampak baik-baik saja. Setelah pidato tersebut, juru bicara Apple mengatakan bahwa Steve yang sangat sehat. 2 tahun kemudian, masalah sejenis dialami Jobs pada pidato intisarinya di WWDC 2008. Para pejabat Apple mengatakan Jobs adalah korban serangga umum dan sedang mengonsumsi antibiotik, sementara yang lainnya menduga kemunculannya yang kakeksia diakibatkan oleh produser Whipple. Pada konferensi Juli yang membahas laba Apple, peserta menanggapi pertanyaan berulang mengenai kesehatan Steve Jobs dengan menegaskan bahwa itu masalah pribadi, sementara yang lainnya menyuarakan opini bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui lebih jauh agar dapat memberikan Jobs pendekatan untuk menjalankan perusahaannya. New York Times menerbitkan artikel berdasarkan percakapan telepon tidak terekam bersama Jobs, mencatat bahwa meski masalah kesehatannya lebih buruk daripada serangga umum, penyakitnya tidak membahayakan nyawanya dan ia tidak mengidap kanker kembali. Pada tanggal 28 Agustus 2008, Bloomberg keliru menerbitkan obituari 2,500 kata tentang Jobs dalam lamannya berita perusahaan yang berisikan spasi kosong untuk usia dan penyebab kematiannya. Seluruh berita umum menyimpan obituari yang terus diperbaharui untuk memfasilitasi penyampaian berita mengenai kematian mendadak seorang figur terkenal. Meski kesalahan ini dengan cepat diperbaiki, banyak saluran berita dan blog yang melaporkan masalah ini, sehingga menjadi memunculkan rumor-rumor mengenai kesehatan Jobs. Dengan Jobs menanggapinya pada pidato Let's Rock Apple bulan September 2008 dengan mengutip Mark Twain, laporan kematianku sangat dilebih-lebihkan pada acara media. Setelah itu, Jobs menutup presentasinya dengan slide bertuliskan 110/70 yang berarti tekanan darahnya, seraya menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi lagi pertanyaan mengenai kesehatannya. Pada tanggal 16 Desember 2008, Apple mengumumkan bahwa Wakil Presiden Pemasaran Phil Schiller akan menyampaikan pidato intisari terakhir perusahaan ini di Match World Conference and Expo 2009 dan kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesehatan Jobs. Dalam pertanyaan tanggal 5 Januari 2009 di apple.com, Jobs mengatakan bahwa ia mengalami ketidakseimbangan hormon selama beberapa bulan pada tanggal 14 Januari 2009.
Dalam memo internal Apple, Jobs menulis bahwa pada seminggu sebelumnya ia telah mempelajari bahwa masalah kesehatanku lebih rumit daripada yang kubayangkan dan mengumumkan cuti 6 bulan sampai akhir Juni 2009. Untuk memungkinkan ia fokus pada kesehatannya, Tim Cook yang sebelumnya menjabat sementara sebagai CEO pada cuti Jobs tahun 2004 menjadi kembali sebagai CEO Apple untuk sementara, masih menerbitkan dalam keputusan strategi besar. Pada bulan April 2009, Jobs menjalani transplantasi hati di Methodist University Hospital Transplant Institute di Memphis, Tennessee. Jobs' prognosis was excellent. Pada tanggal 17 Januari 2011, 1,5 tahun setelah Jobs kembali dari transplant hatinya, Apple pengumuman bahwa ia diberikan cuti medis. Jobs mengumumkan kepergiannya melalui surat kepada karyawannya, menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat agar ia dapat fokus pada kesehatannya selama cuti medisnya tahun 2009. Apple mengumumkan bahwa Tim Cook akan menangani operasi harian dan Jobs akan terus terlibat dalam keputusan strategis besar perusahaan. Meski cuti, ia sempat tampil di acara peluncuran iPad 2 Maret, pidato intisari Wiwit DC untuk memperkenalkan iCloud 6 Juni dan di hadapan Dewan Kota Cupertino 7 Juni. Jobs mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Apple pada 24 Agustus 2011. Pada suratnya, Jobs menulis bahwa ia tidak bisa lagi menjalani tugas dan pekerjaannya sebagai CEO Apple. Kematian. Jobs meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 5 Oktober 2011 akibat komplikasi kanker pankreas bentuk langka. Kematian diumumkan oleh Apple dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut. Kami sangat berduka untuk mengabarkan bahwa Steve Jobs telah meninggal dunia hari ini. Kecerdasan, semangat, dan energi Steve adalah sumber inovasi berharga yang memperkaya dan memperbaiki hidup kita semua. Dunia menjadi lebih baik karena Steve. Cinta terbesarnya adalah untuk istrinya, Lorraine, dan keluarganya. Kami berduka untuk mereka dan semua orang yang tersentuh oleh perjuangannya yang luar biasa. Jobs meninggalkan Lorraine, istrinya selama 20 tahun, 3 anak mereka dan Lisa Brennan Jobs, putri Jobs dari hubungan sebelumnya. Keluarganya merilis pertanyaan yang mengatakan bahwa ia meninggal dalam damai. Mulai 5 Oktober 2011, situs web perusahaan Apple menyambut para pengunjung dengan halaman sederhana yang menampilkan nama Jobs dan masa hidupnya. Di samping potret wajahnya yang berwarna hitam putih, dengan mengklik gambar Jobs, pengunjung bisa melihat obituasi bertuliskan, Apple telah kehilangan seorang visioner yang jenius, yang kreatif, dan dunia telah kehilangan seorang sosok yang luar biasa. Beberapa di antara kita yang cukup beruntung mengenal dan bekerja sama Steve telah kehilangan seorang sahabat dan guru inspiratif. Steve meninggalkan sebuah perusahaan yang hanya ia yang bisa membangunnya, dan semangatnya akan selalu menjadi dasar perusahaan Apple. Sebuah alamat surel juga diterbitkan agar masyarakat bebas berbagai kenangan, ucapan berlangsungkawa, dan pikiran mereka tentang Steve Jobs. Sejumlah besar surat kabar memberikan kematiannya di halaman depan. Pertanyaan yang menanggapi kematian Jobs disampaikan oleh beberapa tokoh terkenal, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pendirian Microsoft Bill Gates dan Bob Iger dari The Walt Disney Company Weird News mengumpulkan tanggapan mereka dan menerbitkannya di halaman depan situs webnya. Pertanyaan bela sungkawa lainnya disampaikan oleh teman-teman dan keluarga Jobs, seperti Steve Wozniak dan George Lucas. Pemakaman kecil tertutup dilaksanakan pada 7 Oktober 2011. Penghargaan.
Ia mendapatkan National Medal of Technology dari Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 bersama Steve Wozniak, termasuk orang-orang yang pertama menerimanya, dan Jefferson Award for Public Service dalam kategori pelayanan publik terbaik oleh individu berusia 35 tahun atau lebih muda, aka Samuel S. Beer Award pada tahun 1987. Pada tanggal 27 November 2007, Jobs digelari toko bisnis terkuat oleh Fortune Magazine tanggal 5 Desember 2007. Gubernur California Arnold Schwarzenegger dan Ibu Negara bagian Maria Shriver memasukkan Jobs ke California Hall of Fame yang terletak di California Museum for History, Women and the Arts. Bulan Agustus 2009, Jobs terpilih sebagai pengusaha paling dikagumi di antara para remaja berdasarkan survei oleh Junior Achievement. Tanggal 5 November 2009, Jobs diberi gelar CEO Dawarsa ini oleh Fortune Magazine. Bulan November 2009, Jobs menempati peringkat ke-57 dalam Forbes The World's Most Powerful People. Bulan Desember 2010, Financial Times memberi Jobs gelar sebagai tokoh tahun ini, mengakhiri artikelnya dengan menyatakan dalam autobiografinya, Josh Cooley, mantan eksekutif PepsiCo yang pernah memimpin Apple, mengatakan sesuatu tentang ambisi pria yang ia pecat. Apple harusnya menjadi perusahaan produk konsumen yang luar biasa. Ini rencana gila. Teknologi tinggi tidak dapat dirancang dan dijual sebagai produk konsumen. Sungguh salah pernyataan ini. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis, dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, dan desain produk, dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi 6 industri yang berbeda, dan contoh bagi semua kepala eksekutif. Kematiannya ditanggapi secara luas dan dianggap kematian kehilangan besar bagi dunia oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Setelah pengunduran dirinya sebagai CEO Apple, Jobs dianggap sebagai Thomas Edison dan Henry Ford pada masanya. Dari Steve Jobs, kita bisa sama-sama belajar bahwa tidak peduli sekecil apapun itu, ide tetaplah ide dan harganya mahal. Karena itu, ketika memulai sesuatu, yakinlah pada hal tersebut. Apa yang kita pikirkan mengenai ide dan usaha tersebut sesungguhnya akan terpancar melalui usaha dan hasil yang nanti ditemui. Sekian dan terima kasih presentasi dengan judul Steve Jobs.